Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Nuridana Fadila NPM 047, saya Tivita Fajarini NPM 051, saya Santika Citra Dewi NPM 049, saya Salma Hairunisa NPM 048 akan melakukan konseling gizi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, permisi Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk. permisi Ibu. Silakan duduk Ibu. Selamat pagi Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Santika, saya ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Bita. Nama saya Salma temannya. Oh, jadi yang konseling Ibu Bita? Iya, saya Bu. Oke, Ibu Bita bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, teman saya ini tuh tahu kalau misalkan saya tuh makannya nggak benar, terus sering makan yang asin-asin. Nah, dia rekomendasi saya untuk mendatangi ahli gizi Bu. Iya Bu, soalnya kalau saya lihat gitu ya, dari keseharian dia kalau dari konsumsinya tuh mengkhawatirkan gitu. Oh Bu. iya, baik-baik. Seperti itu ya Bu ya. Lalu Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan pemeriksaan lab? Sudah pernah Bu? Boleh saya lihat Bu? Boleh? Baik, terima kasih ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya saya izin menginfokan bahwa konseling ini akan dilakukan selama 30 menit. Tujuan dari konseling ini yaitu untuk membantu menyelesaikan permasalahan Ibu terkait gizi, dan dimana nanti saya juga akan memberikan beberapa alternatif pemecahan masalahnya. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik Ibu. Saya izin mengonfirmasi terlebih dahulu data diri Ibu ya Bu ya. Betul dengan Ibu Bita, usia 25 tahun. Betul. Betul. Ibu tinggi badan Ibu 155 cm dan berat badan Ibu 48 kg. Betul. Ibu, kalau boleh saya tahu keluhan apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini? Jadi saya tuh sering pusing gitu ya Bu, kadang mual juga, terus juga kayak pengen muntah gitu. Terus saya karena saya sering lembur ya Bu ya, saya tuh sering sakit di kepala belakang gini Bu, sampai tengkuk ini. Oh begitu. Iya Bu. Soalnya tiap dia pulang kerja juga dia sering ngeluh kan, ada sakit gitu, Oh, kepala iya. sakit bagian sini, dia jalan mulu-mulu hampir tiap hari itu. Oh baik. Baik, sebelumnya ini saya mau tanya dulu Ibu, biasanya Ibu dalam sehari makan berapa kali ya Bu ya? Saya biasanya aja sih Bu 3 kali, tapi saya tuh lebih sering banget itu ngemil Bu. Oh gitu. Nah itu Ibu ingat tidak apa yang Ibu konsumsi kemarin dari pagi sampai malam? Saya ingat Ibu. Oh, boleh disebutkan Ibu? Boleh. Tapi sebelumnya saya izin mencatat ya Bu ya. Boleh. Ya Ibu boleh disebutkan. Jadi pagi-pagi itu saya makan nasi goreng, tapi dipakein kornet Bu, soalnya saya suka banget. Baik. Terus kalau makan siang itu saya biasanya makan nasi pakai nugget, sosis. Terus kalau malamnya itu karena saya masih di kantor ya Bu ya, terus lembur juga, kadang suka pesen Gojek Bu. Oh baik. Dan itu tuh pesannya itu burger sama kentang. Oke baik. Lalu Ibu bagaimana untuk konsumsi nasi, sayur dan buah itu biasanya sehari Ibu makan berapa banyak? Kalau misalkan nasi itu biasanya saya 1 sampai 1,5 centong Bu. Tapi kalau sayur dan buah itu jarang banget Bu, karena saya kurang suka Bu. Oh gitu. Nah, untuk masakan yang Ibu masak ini itu biasanya Ibu menambahkan garam berapa banyak ya Bu ke dalam masakan tersebut? So ini ya normal sih 1 sampai 2 jumput aja gitu. Oke, baik. Nah, lalu Ibu apa Ibu biasa konsumsi cemilan? Iya Bu, saya sering banget nyemil. Kayak misalkan kayak lagi lembur nih Bu, kayak lembur kan saya suka ngopi ya Bu ya. Tapi kalau ngopi itu kayak nggak enak Bu kalau nggak ada cemilan. Biasanya saya suka sama keripik kentang atau keripik singkong gitu. Habis itu sama kopi. Oke. Nah, iya. Kadang dia kalau lagi nyemil juga, kalau saya lihat ya Bu, biasanya dia kalau nyemil kayak kopinya 2 gelas, Iya, banyak ya Bu ya. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu gelasnya yang besar, kecil atau yang bagaimana Bu? Yang sedang sih Bu, tapi 2 gelas. 2 gelas tiap hari ya Bu ya? Iya. Oke, kalau kayak gitu Ibu ada alergi gak terhadap makanan tertentu gitu Bu? Nggak ada sih. Nggak ada. makan segalanya. Makan segalanya ya Bu ya? Iya, Bu. Tidak apa-apa.
Nah, lalu untuk aktivitas fisik ibu itu setiap hari apa yang biasanya ibu lakukan? Karena saya seringnya di kantor ya Bu ya, apalagi lembur gitu, jadi saya aktivitas sehari-harinya ya di kantor aja Bu. Udah di kantor gitu. Iya, nggak rutin berolahraga gitu Bu? Wah, jarang Jarang kan, nggak pernah sih Bu. Nggak pernah ya, Bu, Capek ya? Bu, dia Iya, bilang. lembur gitu kan. Baik. Nah, itu kalau boleh saya tahu ya Bu ya, apa di keluarga ibu ada memiliki riwayat penyakit tertentu Bu? Ada ayah saya hipertensi Bu. Oh, hipertensi. Baik. Ibu, maaf sebelumnya, apakah ibu sudah berkeluarga? Belum Bu. Oh, belum. Berarti ibu masih tinggal dengan orang tua ibu? Enggak Bu, jadi karena kita satu kantor, kita ngekosnya Satu bareng kosan. Oh, satu kosan ya Bu ya. Iya. Oke, kalau begitu setelah saya mendengar penjelasan ibu, saya analisis dulu ya Bu ya. Mohon ditunggu sebentar. Ya. Baik Ibu, saya sudah selesai menganalisis hasil diskusi kita tadi ya Bu ya. Di mana di sini diketahui IMT atau indeks massa tubuh ibu itu 20 kg per meter persegi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa status gizi ibu masih normal, masih baik ya Bu ya, tolong dipertahankan. Lalu Ibu, ini tadi saya lihat hasil pemeriksaan lab ibu. Di sini tercatat bahwa kadar natrium pada tubuh ibu itu cukup tinggi ya Bu. Ini tuh bisa berkaitan dengan pola makan ibu yang gemar makan makanan asin. Di sini termasuk daging olahan seperti kornet, sosis, nugget, dan ibu juga sering konsumsi junk food ya Bu ya. Iya. Kurang suka makan sayur dan buah juga ya Bu ya. Betul. Lalu di sini juga disebutkan bahwa tekanan darah ibu cukup tinggi ya Bu ya. Hasil tensinya menunjukkan tekanan darah ibu 150/90. Ini juga bisa berkaitan dengan pola makan ibu, termasuk di sini konsumsi kopi Bu. Itu kopi juga bisa meningkatkan tekanan darah ibu. Nah, lalu ibu juga menyebutkan tadi keluhan-keluhan seperti merasa pusing ya Bu ya, sakit kepala, lemas, mual, muntah, dan terkadang nyeri di bagian kepala belakang hingga ke punggung. Betul Bu? Betul. Nah, ini juga merujuk pada keadaan hipertensi Ibu. Ditambah lagi seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa keluarga Ibu, ayah Ibu ya Bu ya, memiliki riwayat hipertensi. Ini juga membuat resiko Ibu terkena hipertensi menjadi lebih tinggi lagi. Nah, lalu setelah tadi saya mendengar apa yang Ibu sampaikan terkait pola makan Ibu, itu juga menunjukkan, dapat saya simpulkan ya Bu ya, Ibu kurang terpapar edukasi terkait gizi. Hal ini membuat pola makan Ibu menjadi salah, seperti itu. Tapi Ibu tidak perlu khawatir, saya akan membantu Ibu menyelesaikan permasalahan Ibu, asalkan Ibu mau berubah dan siap berubah. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu siap? Saya bersedia dan siap Bu. Baik. Nah, sebelum dilanjutkan, saya izin bertanya dulu ya Bu ya, apakah Ibu sudah tahu apa itu hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah tinggi ya? Iya, dari yang saya tahu juga gitu. Oh iya, betul sekali Ibu. Hipertensi itu keadaan di mana tekanan darah kita tinggi di atas 130/80 mmHg. Nah, di mana tadi tekanan darah Ibu 150/90, itu sudah tinggi ya Bu ya, melebihi batas normal. Nah, seperti itu Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan beberapa alternatif solusi pemecahan masalah Ibu ya Bu ya yang berkaitan dengan hipertensi. Di sini kita bisa mulai dengan merubah atau mengatur pola makan Ibu. Kalau dari pola makan Ibu di sini kan bisa kita lihat Ibu suka konsumsi makanan asin ya Bu ya. Nah, Ibu bisa kurangi sedikit-sedikit makanan asin ini termasuk daging olahan ya Bu ya, seperti kornet, sosis, nugget. Seperti itu Ibu bisa kurangi. Nah, karena makanan asin ini tuh mempengaruhi sekali Bu pada keadaan hipertensi, seperti itu. Nah, lalu di sini juga menurut pedoman gizi seimbang ya Bu ya, dianjurkan untuk konsumsi garam itu hanya 1 sendok teh. Bentar saya tunjukkan gambarnya ya Bu ya. Maaf Ibu. Iya. Nah, Ibu bisa lihat ya, ini pedoman gizi seimbang. Tidak hanya garam saja Bu, di sini juga ada gula, garam, dan minyak. Dimana gula ini dalam satu hari dianjurkan hanya 4 sendok makan saja. Lalu untuk garamnya 1 sendok teh, dan untuk minyaknya 5 sendok makan. Begitu Bu. Oh, jadi sedikit ya Bu ya? Iya. Nah, maaf ya Bu ya, saya mulai lagi. Nah, selain tadi konsumsi garam, gula, minyak, itu juga tadi disebutkan sering sekali konsumsi kopi ya Bu ya. Iya. Nah, itu juga dianjurkan untuk dikurangi ya Bu ya, karena kopi juga dapat meningkatkan tekanan darah Ibu.
Lalu ibu juga tadi menyebutkan tidak suka konsumsi sayur dan buah, betul bu? Betul. Nah, jika ibu kurang suka konsumsi sayur dan buah, ini ibu bisa akali dengan mengolahnya menjadi makanan yang ibu suka, tapi dengan bahan dasarnya itu sayur atau buah gitu bu. Jadi sayurnya itu tidak terlihat oleh ibu kalau memang ibu benar-benar tidak suka. Atau Ibu Salma bisa membantu membuatkan makanan untuk Ibu Bita, karena mungkin kalau Ibu Salma yang buat kan Ibu Bita nggak tahu nih kalau makanannya udah dicampurin buah atau sayur sama Ibu Salma, begitu Bu. Oke, misal saya bikin nugget sayur yang kayak Iya, gitu bisa ya. nah betul. Nah, Kalau dari konsumsi buahnya gitu boleh nggak sih Bu kalau saya pengen bikin salad buah gitu Bu? oh boleh Ibu, tidak masalah. apa-apa. Iya, bagus sekali itu kalau Ibu mau coba membuat salad Soalnya seperti itu, ya. saya agak suka kalau itu. Oh iya, itu tidak masalah Ibu. Nah, kembali lagi pada pedoman gizi seimbang ya Bu ya. Di situ ada yang namanya isi piringku. Sebentar saya tunjukkan ya Bu ya. Boleh. Nah, Ibu ini gambaran dari isi piringku. Di mana ini ada 4 ya Bu ya, 4 bagian. Nah, untuk lauk dan buah, ini porsinya sama Ibu, 1/3 untuk buah-buahan dan 1/3 juga untuk lauk pauknya. Nah, untuk makanan pokok dan sayuran juga porsinya sama, yaitu 2/3. Seperti itu. Di sini makanan pokoknya bisa nasi, roti, gandum, atau jagung. Nah, seperti itu. Untuk sayurannya juga ada wortel, ada macam-macam ya Bu ya. Ibu bisa pilih sesuai yang Ibu sukai atau yang Ibu ingin coba makan seperti itu. Berarti dalam satu hari emang harus segini ya Ibu? Iya Ibu, ini dianjurkannya seperti ini. Terus kalau sayuran sama makanan pokok itu sama ya Bu ya ukurannya? Iya, harus sama. Di sini disebutkan bahwa untuk sayuran 2/3-nya dan untuk makan pokoknya juga 2/3-nya. Seperti itu. Baik Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak. Baik, saya ambil dulu ya. Nah, selain untuk makanan ya Bu ya, Ibu juga dianjurkan untuk berolahraga Bu. Karena tadi yang saya dengar Ibu jarang sekali berolahraga, betul Bu? Betul. Nah, ini menurut WHO ya Bu ya, olahraganya ini dianjurkan dalam 1 minggu itu 150 menit. Itu Ibu bisa bagi 3-5 kali seminggu dengan durasi 30-50 menit Ibu. Karena Ibu cukup sibuk, itu bisa Ibu lakukan hanya kayak peregangan ketika istirahat atau ketika Ibu ada waktu luang kayak stretching, ya ringan-ringan saja seperti itu Bu. Berarti boleh Bu kalau misalkan dalam satu hari cuma 30 menit gitu nggak apa-apa? Tidak masalah Ibu. Oke. Jadi asal kita gerak gitu Iya, yang penting tidak terlalu diam seperti itu Bu. Ada yang digerakkan agar otot-otot Ibu juga tidak terlalu kaku seperti itu ya Bu ya. Nah, dari beberapa alternatif solusi yang sudah saya berikan itu Bu, kira-kira solusi mana yang mau Ibu kerjakan terlebih dahulu supaya Ibu tidak merasa terbebani begitu Bu ketika menjalankannya? Ya mungkin saya akan berubah dari makanan kornetnya Bu ya, kayak kornet, nugget, sosis itu akan saya kurangin dulu ya Bu Iya. ya. Terus kalau misalkan kayak cemilan keripik-keripik itu kayaknya akan saya stop dulu deh Bu. Oh, iya. Terus kalau aktivitas fisik itu kan nggak apa-apa ya Bu kalau misalkan sehari cuma 30 menit. Oh iya, tidak apa-apa Ibu. Terus Ada kalau yang karena saya suka banget kopi nih Bu, nggak apa-apa kalau misalkan cuma 1 gelas aja gitu Bu diminumnya. tidak apa-apa Ibu, itu sudah bagus sekali ya untuk Ibu yang suka kopi, udah mau mengurangi itu sudah baik sekali Bu. Oh baik. Seperti itu. Nah, dari penjelasan saya ini kira-kira masih ada yang kurang Ibu pahami atau saya kurang jelas menyampaikannya Bu? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Nah, baik. Ibu juga sudah cukup. Baik, kalau gitu saya boleh meminta Ibu untuk mengulang tidak hasil diskusi kita hari ini secara singkat saja Bu. Jadi kalau misalkan untuk konsumsi garam ya Bu ya, tadi cuma sedikit aja ya Bu ya, 1 sendok teh betul. Terus kalau misalkan kayak ukuran sayuran tadi sama makanan pokok itu sama ya Bu ya, 2/3-nya. Terus juga saya harus olahraga minimal 150 menit per minggu ya Bu ya. Jadi kalau sehari 30 menit nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, tidak apa-apa Ibu. Oh baik, sepertinya sudah mengerti ya Bu ya, sudah Iya. cukup mengerti, sudah bagus sekali. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan Ibu? Jadi saya cukup Intinya sih. dari saya juga sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup kita akhiri sesi konselingnya ya Bu ya. Iya. Kita bertemu lagi 2 minggu ke depan dengan harapan ada beberapa target yang Ibu bisa dapat capai, seperti tekanan darah Ibu bisa turun mendekati normal, kadar natrium Ibu juga bisa mendekati normal, dan pengetahuan Ibu terkait gizi bisa meningkat, dapat dilihat dari pola makan Ibu yang nanti lebih baik seperti itu Bu. Terima kasih banyak ya Terima Bu kasih ya. ya Bu ya. Iya. Mari Bu, saya antar. Baik.
Sekian video konseling gizi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.